COP mengenai water flood and water injection performance analysis, theory and practice. Oke, kita masuk. Sebenarnya untuk water flood ada banyak sekali surveillance dan analisis teknik yang bisa kita gunakan. Dan range-nya itu cukup sangat beragam, mulai dari well testing, logging, mapping, berbagai macam plotting, sampling langsung juga ada, dan juga modeling. Well testing misalnya seperti yang dapat teman-teman lihat di sini, ada fall-off test, inference, PBU, dan lain sebagainya. Logging, kita bisa lakukan saturation logging, production logging, CBL, VDL juga untuk memastikan integritas dari sumur. Mapping, kita bisa berkreasi dengan banyak bentuk map, bubble map, pressure map, water cut, saturation, dan lain sebagainya. Plotting tentu saja teman-teman, decline curve analysis, VRR, Chan plot, Hull plot yang tadi sudah kita pelajari bersama gitu ya. Itu ada banyak sekali yang bisa kita lakukan. Sampling, misalnya kita lakukan tracer injection, kita ukur salinity, dan juga modeling, bisa dilakukan dynamic simulation, CRM atau material balance. Ada banyak sekali analisis yang bisa kita lakukan dengan dalam water flood atau water injection ini. Tapi kalau kita coba cari, kita ekstrak pilar-pilar utamanya atau KPI-nya gitu ya, Key Performance Indicator, at least ada 4 yang utama yang menentukan performa dari water flood. Yang pertama adalah production performance dari sumur-sumur produser yang di water flood, yang kita lakukan water flood. Kemudian juga injectivity tentu saja gitu ya. Injectivity dari injektor sangat menentukan performa dari water flood atau water injection operation yang kita lakukan. Berikutnya juga ada sweep efisiensi. Untuk kita mengetahui displacement efisiensinya, areal sweep efisiensi, dan vertical sweep efisiensinya sudah seperti apa kita menyapu reservoir tersebut. Dan juga yang sangat penting untuk kita ketahui adalah interwell connectivity antara produser dengan injektor atau sebaliknya. Nah, dalam presentasi kali ini kita akan mencoba merecap atau mereview beberapa surveillance analysis teknik untuk masing-masing pilar ini. Yang pertama adalah production performance, dan tentu saja kita buka dengan plot yang paling terkenal yaitu decline curve analysis atau rate versus time plot. Ini merupakan analisis yang mungkin paling sering kita lakukan sebagai engineer gitu ya, karena dia simple gitu ya, dan juga dia cukup populer di mana-mana software ada gitu ya. Tapi teman-teman, kita perlu tahu bahwa metode ini punya disadvantage. Yang pertama dan yang cukup signifikan ya, disadvantage yang cukup signifikan adalah metode ini tuh tidak meng-honor relative permeability effect. Sementara untuk water flood dan water injection, relative permeability itu merupakan governing faktor yang sangat menentukan gitu ya. Bukan cuma pressure, tapi ada juga relative permeability effect, dan unfortunately di CA ini tidak meng-honor tersebut. Gitu. Dan juga variable injection rate, changing well count, dan efek layering atau stratification itu membuat tradisional DCA itu unreliable. Nah, dari seorang ahli water flood, Bapak William Kopp, dia menyatakan bahwa DCA ini flow rate versus time ini should be used dengan caution ya, dengan sangat hati-hati. Sebaiknya ini tidak dijadikan satu-satunya forecasting method untuk sumur-sumur yang kita water flood. Nah, tentu saja ada banyak variasi untuk production forecasting method. Ada juga rate versus kumulatif. Ini juga sama simpelnya. Yang penting kita cari tren yang linear, kita bisa lakukan ekstrapolasi pada tren yang linear untuk mendapatkan EUR, reserve, dan lain sebagainya. Tapi Bapak William Kopp juga menyampaikan bahwa Q versus NP plot ini harus kita gunakan dengan caution, dengan hati-hati gitu ya. Tidak sebaiknya kita rely so much kepada metode ini. Nah, metode yang sebenarnya disampaikan atau dinyatakan sebagai metode terbaik untuk production forecasting pada lapangan yang di water injection atau water flood itu adalah WOR versus cumulative oil production plot. Nah, ini cukup gampang ya. Yang penting kita lakukan plotting WOR di sumbu vertikal semi-log versus cumulative oil production. Nah, secara plotting seperti ini, tapi behind plotting ini ada teoritiknya gitu ya, dan teoritiknya itu dapat teman-teman lihat di sini. Jadi kalau kita plot semi-log ya, antara WOR versus kumulatif, itu di dalamnya itu sudah ada unsur relative permeability gitu ya. Ada viscosity,
oil dan water, dan juga ada relative permeability effect yang diwakili oleh konstanta A dan B gitu ya, dan itu diambil dari sini. Gitu. Jadi sebentar. Ya, jadi kalau kita coba lihat korelasi antara KRO per KRW, itu kita bisa mendapatkan tren seperti ini, dan itu membuat metode WOR versus cumulative plot ini lebih meng-honor relative permeability effect, and therefore bisa jadi forecasting method yang paling bagus. Cuman kita perlu ketahui bahwa metode ini cocok untuk kita gunakan ketika kita sudah bisa achieve linear behavior, dan itu baru kita dapatkan kalau WOR-nya itu 2 atau 5 barel per barel gitu ya, water per oil. Dan ini lebih cocok kita gunakan kalau water flood kita sudah cukup mature, water cut sudah 50% ke atas, seperti itu. Nah, metode ini bisa kita lakukan di level sumuran, pattern, atau sektor, atau seluruh field. Dan di sini relative permeability effect di honor, dan probably the best method for production forecasting in water flood. Nah, mungkin salah satu tips and trick yang bisa kita lakukan ya, supaya kita punya mata yang lebih banyak untuk production forecasting, kita bisa ngeplot Q versus NP dengan WOR versus NP at the same graph, supaya kita bisa mengetahui estimasi kira-kira UR kita atau reserve kita sisa berapa gitu ya. Dengan catatan, kita tentu saja perlu men-set apa namanya ya, target water cut yang kita achieve gitu ya. Misalnya 95%, 97 atau mungkin sampai 99% itu yang kita pakai untuk perhitungan reserve kita. Nah, ada metode-metode lain sebenarnya untuk forecasting, ada juga yang namanya Xplot, ini juga meng-honor relative permeability effect, dan mirip juga dengan WOR versus cumplot. Dia lebih cocok digunakan setelah kita achieve linear trend di atas 50% water cut, WOR di atas 1-2, dan ini cocok untuk water flood yang sudah mature. Nah, ada lagi satu apa namanya plotting yang cukup menarik ya kalau menurut saya, itu adalah Young's plot, atau ada juga banyak disebut sebagai Y-plot ya. Jadi Y-plot ini dia melakukan forecasting dengan pertama dia mengkonstruksi satu parameter baru namanya Y. Diambil dari Bapak yang ini gitu ya, di mana Y itu adalah oil cut dikali water cut. Jadi very simple sebenarnya, kita pasti sudah punya dapat datanya, tapi ini diplot log-log plot versus cumulative liquid production. Nah, dari sini ada beberapa hal yang bisa kita capture gitu ya. Kalau yang plot itu atau nilai Y itu di bawah 0,25, jauh di bawah 0,25 seperti yang kita lihat di sini, di Telisa Kaji ini, itu menunjukkan premature water breakthrough terjadi. Gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu indikator, oh ternyata memang lapangan ini itu mengalami premature water breakthrough. Tapi ketika kita sudah mencapai maturity, water flood-nya sudah cukup mature gitu ya. Jadi istilahnya reservoir kita the majority sudah flooded, dia akan memberikan trend slope min 1. Dan itu yang terlihat di lapangan kita di Telisa Kaji gitu ya. Dia mencapai slope min 1, dan kalau sudah ini terjadi, kalau kondisi maturity ini sudah terjadi, kita bisa cukup reliable menggunakan metode ini untuk forecasting. Dalam hal ini yang kita forecast adalah liquid production, dan dari situ nanti kita extract oil production-nya. Nah, metode ini juga meng-honor relative permeability, tapi lebih cocok ketika sudah terjadi water breakthrough yang biasanya ditandai oleh water oil ratio at least 1 atau 2 value-nya, seperti itu. Nah, ada juga namanya Tong's plot. Jadi Tong's plot itu membuat beberapa type curve. Di sini ada beberapa type curve dengan kurva-kurva di sini adalah ultimate recovery factor. Jadi URF gitu ya. Dan kita plot water cut kita versus recovery factor, dan kita matchingkan, kita lay di mana data kita gitu ya. Dan di sini adalah plot water cut versus recovery factor trend di lapangan kita di Telisa Kaji, dan dapat terlihat di sini bahwa at early time, kalau kita apa namanya zoom in, jadi kalau kita zoom in dan early time, sebenarnya lapangan ini itu mengikuti ultimate recovery factor 40% trennya. Jadi cukup bagus recovery factornya harusnya, atau sweep efisiensinya, tapi ternyata terjadi fast water breakthrough, severe water breakthrough,
mungkin terjadi breakthrough dan channeling di mana-mana, dan akhirnya water cut-nya naik signifikan, dan kita masuk ke area zona URF 25%. Itu artinya kalau kita existing seperti ini, kita produksikan terus sampai water cut levelnya 90% atau lebih gitu ya, ya kita rely ke URF line 25% gitu ya. Jadi mungkin agak sangat sulit untuk kita bisa mengharapkan recovery factor yang lebih tinggi lagi gitu ya. Itu kalau kita mereview dengan Tong's plot. Dan tentu saja teman-teman sudah tahu voidage replacement ratio ini untuk menunjukkan reservoir kita cukup sustain nggak dari segi pressure-nya gitu ya, karena kita menginjek as much as yang kita produce gitu ya. Kalau VRR kurang dari 1, reservoir pressure will drop atau akan turun. Tapi kalau VRR lebih besar dari 1, itu hati-hati juga karena akan ada risiko terjadinya induced fracturing. Nah, recommended practice-nya adalah kita menjaga VRR itu di sekitar 1, 1,2 seperti itu, karena kita juga tahu akan terjadi injection losses baik di pipa, di casing, dan lain sebagainya. Jadi kita tetap perlu kasih nilai lebih offset value terhadap VRR kita, maybe 1,25, 1,2 sebagai best practice. Oke, dan VRR ini bisa kita lakukan pada level pattern, sektor, atau mungkin seluruh satu field. Nah, terakhir untuk production performance itu ada heterogeneity index plot. Ini untuk kita mengetahui sumur-sumur mana yang masuk dalam masing-masing kuadran. Jadi kalau ada kuadran 1 itu high productivity, high oil dan high water. Kuadran 2 ini sumur terbaik, high oil tapi low water. Ada juga kuadran 3 itu low productivity, baik low oil dan low water. Dan kuadran 4 itu bad water, low oil dan high water. Jadi dengan metode ini kita bisa tahu mana sumur-sumur yang bisa kita lakukan stimulasi, itu umumnya yang masuk ke kuadran 3. Jadi sumur-sumur mana yang masuk ke kuadran 3 itu bisa kita propose untuk stimulasi. Dan untuk yang 4, bad water, jadi low oil but high water, ini bisa kita propose mungkin untuk water shut off atau kita matikan seperti itu. Nah, itu untuk production performance. Berikutnya adalah interwell connectivity. Interwell connectivity ini bisa kita lakukan di 3D simulation. Ini model yang sedang dikonstruksi oleh teman-teman Resmod. For the sake of illustration, mohon izin aku showkan di sini gitu ya. Jadi bisa kita lakukan streamlining dengan 3D simulation, tapi secara 2D juga bisa kita lakukan dengan software Embal untuk kita tahu koneksi antara injektor kita dengan produser kita. Dan kalau kita sudah tahu ada koneksi, kita tahu arah optimasi kita seperti apa. Apakah increase injection rate di salah satu sumur atau beberapa sumur, atau kita matikan sumur tersebut karena sudah terlalu mature. Nah, ini ada sedikit rekomendasi gitu ya. Kalau lapangan kita model size-nya terlalu besar dan sangat-sangat heterogen, itu kemungkinan finite difference method, reservoir simulation biasa gitu ya, as we know it, itu akan sangat sulit untuk matching. Biasanya yang direkomendasikan cukup sampai streamline saja. Tapi kalau dia cukup gravity-nya tinggi, minyak berat gitu ya, kemudian ada efek compressibility atau complex fisik seperti di enhanced oil recovery, itu yang lebih direkomendasikan adalah finite difference. Kalau dua-duanya kompleks, berat, itu kita masuk di zona merah, di mana baik finite difference maupun streamline mungkin akan sangat sulit untuk mensimulasikan gitu ya. Jadi ujung-ujungnya mungkin sangat sulit untuk mendekati realita gitu. Jadi biasanya ini back to the old times gitu ya. Kalau nggak bisa disimulasikan, nggak bisa di-streamline-kan, mau nggak mau kita pakai analitik karena terlalu berat untuk di-matching-kan. Tapi kalau cukup simple, size-nya nggak terlalu besar, relatively homogen gitu ya, dan tidak terlalu kompleks fisiknya, itu bisa kita lakukan dua-duanya seperti itu. Nah, untuk kasus yang sangat berat gitu ya, di mana maybe udah hopeless untuk simulasi, atau mungkin yang sangat-sangat simple, tentu saja kita tetap bisa lakukan tradisional production injection performance gitu ya. Jadi kita ingin mengetahui konektivitas antara injektor dengan produser dengan cukup memplotting production performance dan injection performance-nya. Jadi misalnya seperti ini, ada sumur KS68, dia dikelilingi beberapa injektor. Awal-awalnya sebelum KS68 ini on stream,
Sumur-sumur tetangga, sumur adjacent producer tuh ngedrop semua karena reservoir pressure-nya sudah semakin turun. Tapi dengan on stream 68 dapat kita lihat sumur-sumur adjacent producer ini meningkat performanya gitu ya. Pertama stabilize dan makin lama bisa kita optimasi dengan flow rate yang lebih tinggi. Ini menunjukkan ada ada konektivitas yang positif antara 68 sebagai injektor dengan adjacent producer di sekitar dia. Jadi metode-metode seperti ini yang kita bisa lakukan untuk mengetahui interwell connectivity. Tentu saja juga ada sweep efisiensi, dan yang paling sering kita pakai untuk sweep efisiensi tentu saja biasanya adalah bubble map gitu ya. Kita plotting drainage area dan injectant area secara ideal gitu ya, dengan menganggap area drainage maupun injectionnya itu radial atau sirkular bentuknya gitu ya. Memang ini cukup limitasi atau asumsi yang cukup strict, tapi for the sake of simplicity, bubble map ini masih worth it untuk kita eksekusi. Dengan menggunakan metode ini kita bisa mengvisualisasi daerah mana yang over dan under injected. Kita bisa dapat quick look di mana kita bisa melakukan infill drilling. Kita juga bisa menunjukkan dynamic movement dari water flood-nya, dan juga kita bisa mendeteksi possible production injection interference. Kemudian terkait water flood sweep efisiensi, kita juga bisa melakukan water encroachment analysis. Di sini ada problem 1 sampai 10 dengan kompleksitas yang meningkat tentang water problem yang kita sering hadapi di sumur-sumur kita. Ada yang leaking gitu ya. Kemudian ada yang water contact-nya sudah naik, kemudian ada channeling, ada fracturing, kemudian ada juga water coning, dan yang mana semuanya itu membuat baik areal sweep efisiensi maupun vertical sweep efisiensi kita menjadi berisiko turun seperti itu. Dan salah satu metode yang bisa kita lakukan untuk mengetahui water encroachment source-nya itu adalah dengan melakukan churn plot. Kalau trennya seperti ini, di mana WOR-nya mulai melandai, kemudian derivatifnya turun, itu mengindikasikan terjadinya coning. Tapi kalau WOR, water oil ratio, dan derivatifnya terhadap waktu itu naik dua-duanya, itu menunjukkan channeling. Dan ini kita plot secara log-log gitu ya, log vertikal dan log horizontal. Nah, churn plot ini harus kita lakukan, harus kita buat ke semua sumur. Jadi kita tahu mekanisme water encroachment di masing-masing sumur itu seperti apa, apakah dia coning atau channeling. Kalau dia channeling, kita bisa bedakan sedikit apakah dia termasuk yang rapid atau termasuk gabungan antara coning dan channeling, atau dia mungkin hanya sekedar normal displacement, tapi memang saturasi water di situ sudah tinggi, itu bisa kita masukkan ke dalam kategori normal displacement with high GOR. Dan terkadang juga ada sumur yang menunjukkan penurunan WOR, water oil ratio. Ini perlu kita indicate semuanya supaya kita tahu bagaimana kita nantinya mengoptimasi injection di sekitar produser kita, seperti itu. Dan juga yang untuk membantu memberikan quick look ya, sebenarnya lapangan saya ini heterogen atau homogen sih. Itu salah satu yang bisa kita gunakan secara analitik dan cukup quick, itu adalah Dijkstra Parson map gitu ya, heterogeneity map. Kita bisa lakukan perhitungan seperti ini, K50-nya dan K84 dibagi K50 untuk masing-masing sumur. Kita dapat value-nya, kemudian kita plot. Kebetulan kita punya tools-nya gitu ya di PTDM, kita masukkan dan kita tahu seheterogen apa sih lapangan yang sedang kita handle. Kalau value-nya 0, itu adalah lapangan atau reservoir yang sangat homogen, tapi kalau 1 itu sangat heterogen. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa lapangan Telisakaji ini nilainya mendekati 1 semua, 0,7 something seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa lapangan ini arahnya itu memang sangat heterogen seperti itu, dan itu membuat water flood kita jadi jauh lebih challenging, water injection kita jauh lebih challenging, sweep efisiensinya mungkin akan rendah, jadi kita bisa manage expectation setelah itu. Nah, bagian paket analisis yang terakhir adalah injectivity analysis. Kita bisa lakukan injectivity index plot. Ini punya advantage karena dia memberikan clear
clear trend dari injectivity evolution. Jadi kita jelas tahu injectivity itu bisa naik atau turun itu jelas karena dari value-nya kita sudah tahu gitu ya. Tapi dia punya disadvantage di mana fluctuation injection flow rate, which itu sangat sering terjadi di lapangan ya, fluktuasi injection rate-nya, itu akan sangat membuat injectivity value kita itu unstable. Kadang-kadang bisa sangat tinggi, kadang-kadang bisa ngedrop banget, dan itu membuat trend lining itu jadi agak sulit. Dan ini tentu saja juga punya challenge gitu ya. Jadi kalau injectivity index itu adalah flow rate dibagi pressure difference antara injection pressure dan reservoir pressure, pasti tentu saja tanda tanya paling besar adalah reservoir pressure-nya seperti apa. Dan juga injection pressure juga challenging juga untuk mendapatkannya karena kita harus menghitung dulu friction pressure along tubing, along casing-nya berapa. Tapi kalau kita punya semacam metode quick look gitu ya, kita buat pressure map dan kita buat typical calculation untuk perhitungan friction pressure, which di literatur banyak equation-nya, kita bisa membuat metode ini sebagai tools tambahan kita untuk menganalisis injectivity index. Dan tentu saja yang paling terkenal itu adalah Hull plot. Seperti yang sudah disampaikan juga, itu kita turunkan dari Darcy, kita turunkan dengan derivation seperti ini sampai kita dapatkan slope, dan slope-nya itu berbanding lurus dengan nilai skin. Jadi kalau skin-nya naik, skin-nya positif, kita akan terjadi kenaikan slope seperti ini, dari normal naik, gradual damage atau abrupt damage karena skin-nya nambah, atau kalau skin-nya negatif atau skin-nya turun, terjadi penurunan slope, garis hull kita akan menjadi semakin landai. Jadi cukup clear antara practical usage dan juga theoretical, kita udah tahu mengapa kalau slope-nya naik itu damage atau slope-nya turun itu artinya stimulated. Nah, Hull plot ini bagusnya dilakukan untuk semua injektor supaya kita tahu health dari masing-masing injektor kita seperti apa, dan kita bisa juga plot semuanya at the same graph, dan juga kita pasang unit slope 45 degree, dan untuk kita membedakan mana sumur-sumur yang injectivity-nya lebih bagus, higher resistance to flow, dan mana yang lower resistance to flow. Ini kalau kita plot untuk injektor Telisa Kaji semua, rata-rata memang berada pada higher resistance to flow, artinya sulit diinjek. Make sense karena memang permeability-nya turun, kecil. Tapi memang ada satu outstanding injektor, ini memang tanda tanya besar gitu ya. Mengapa dia beda sendiri injection performance-nya? Apakah terjadi fracturing di situ, induced fracturing, atau bocor gitu ya. Dan ini yang tentu saja perlu kita cek dengan interwell connectivity analysis gitu ya dari streamline. Sebenarnya streamline-nya dia udah connect nggak ya dengan adjacent producer, dan efektivitas sweeping-nya itu bagus nggak terhadap existing producer. Gitu. Jadi dengan ini saling berbagi informasi antara metode satu dengan metode yang lain. Dan juga derivatif Hull plot seperti yang sebelumnya sudah disampaikan, sebenarnya kita bisa melakukan secara analitik dengan data reservoir property yang tadi sudah disampaikan, tapi juga secara numerical kita juga bisa dapat gitu ya. Dengan cukup kita lakukan delta Hull plot atau delta Hull integral dibagi delta logarithmic natural cumulative water injection. Nah, di sini dengan metode ini kita udah nggak rely lagi, kita nggak depend lagi ke reservoir property, permeability, dan lain sebagainya, karena kita cukup mainkan angka Hull integral sama angka cumulative water injection. Nah, di sini dia bisa men-solve problem seperti yang sudah disampaikan tadi. Dia mensignify terjadinya perubahan injectivity. Jadi kalau dilihat di Hull plot, setiap perubahan injektivitas itu tidak akan secara jelas ditampilkan oleh Hull plot. Jadi hanya subtle terjadi HI change. Tapi ketika kita derivatifkan, makin pronounced, makin jelas, oh ternyata damage terjadi atau stimulasi terjadi gitu ya. Dan ini that's why bisa kita sebut sebagai real time, karena ketika injectivity drop terjadi, kita langsung tahu dari angka derivatifnya. Nah, terakhir injectivity analysis yang bisa kita lakukan tentu saja adalah fall off test. Kita bisa dapatkan banyak sekali parameter dari sini, reservoir pressure, effective permeability thickness,
fracture behavior-nya, fracture half length-nya kita bisa dapat kalau memang ada fracture di injektor kita, dan kita juga bisa extract skin value-nya. Tapi memang ini menjadi challenge ya buat kita, dan majority lapangan di subsurface onshore juga mungkin agak jarang kita lakukan fall off test karena kita harus matikan injektor gitu. Jadi not that easy, harus matikan injektor, dan ketika kita sudah matikan, kita tinggalkan, ingin on stream lagi injeksinya, belum tentu injectivity-nya seperti original. Jadi memang kita perlu berhati-hati ketika kita mempropose fall off test. Tapi untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya datanya butuh banget untuk reservoir modeling, maka ini worth it untuk dilakukan. Kalau tidak terlalu urgent, maka kita bisa rely ke hull plot, karena memang di situ dari analytical prosesnya kita bisa extract permeability skin, dari situ juga bisa sebenarnya. Oke, jadi lessons learned yang disampaikan dalam presentasi hari banyak sekali aspek yang menentukan performa water flood atau water injection. Tapi at least ada 4 pilar utama, yaitu production performance, injectivity, interwell connectivity, dan sweep efisiensinya. Dan essential key to successful water flood project itu adalah surveillance dan monitoring yang kita plan dengan baik dan kita eksekusi dengan baik. Jadi both planning dan execution tuh harus bagus dua-duanya. Dan juga water flood analysis, water flood surveillance ini basically adalah multidisciplinary teamwork antara yang analisis, yang ngambil data, yang mengolah data, dan lain sebagainya. Jadi betul-betul butuh close monitoring antara engineer, surveillance engineer, field engineer, teman-teman operation, dan lain sebagainya. Terakhir, there are numerous water flood analysis technique, ada banyak banget. Each teknik itu punya advantage dan punya limitasi. Dan best practice-nya adalah kita lakukan semuanya itu as many as possible, dan kita compare hasilnya untuk dapatkan bigger picture dari water flood operation atau water flood performance yang sedang kita handle. Oke, jadi seperti itu presentasi yang bisa disampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan teman-teman. Terima kasih.